Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menampilkan notifikasi menggunakan Alarm Manager. Kalau begitu saya langsung saja buka Android Studio, kemudian saya akan coba buat project baru dengan template empty activity. Kemudian nama aplikasinya saya beri nama Alarmku. Di sini kita akan buat aplikasi dengan memanfaatkan Alarm Manager, yaitu penggunaan Alarm Manager sebagai broadcast receiver untuk menerima alarm dengan dua tipe yang hanya satu kali berbunyi dan satu lagi yang tipenya adalah repeat, ya, yaitu berulang sesuai dengan waktu tertentu yang sudah kita set. Nah, kita akan coba buat. Di sini kita masih menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemudian langsung saja saya pilih finish. Seperti biasa, pada saat pembuatan project awal itu selalu ada proses Gradle. Ya, kita tunggu saja. Oke. Tunggu sebentar, ini udah selesai proses Gradle-nya. Sekarang kita masuk ke bagian layoutnya dulu di bagian activity main XML. Di sini kita akan coba ke mode code. Selanjutnya kita akan coba membuat tampilannya dulu. Saya akan ubah dulu layoutnya. Saya akan pakai linear layout. Kemudian yang namanya linear layout itu harus punya atribut yang namanya orientation. Orientationnya saya set vertikal, yaitu menyusun dari atas ke bawah. Kemudian width sama height-nya tetap menggunakan match parent. Selanjutnya untuk view-nya, ini saya hapus text view-nya, kemudian saya buat lagi text view dengan width-nya saya set match parent, kemudian height-nya saya buat per content. Selanjutnya saya akan coba tampilkan dulu layout validation-nya supaya punya bayangan, ya. Selanjutnya saya akan beri teks di sini. Teksnya saya akan coba membuat nama teksnya adalah tipe alarm yang pertama, yaitu one time yang hanya satu kali. Saya buat one time alarm. Kemudian saya beri text size-nya mungkin 16 sp, ya. Selanjutnya saya set style, text stylenya saya set bold, ya. Kemudian di bagian linear layoutnya juga saya tambahkan marginnya 16 dp. Selanjutnya saya tambahkan lagi linear layout tepat di bagian bawah text view yang bertuliskan one time alarm. Kemudian layout width-nya saya set dengan match parent, kemudian height-nya saya buat wrap content. Oke, selanjutnya saya set yang namanya linear layout harus punya orientation. Orientationnya saya set menyusun secara horizontal. Nah, apa saja yang akan kita susun dalam mode horizontal? Yaitu ada dua view, yaitu image button dan text view. Jadi kita set image button. Image buttonnya itu width-nya misalnya saya set 36 dp, ya, misalnya. Ini juga saya buat ukuran yang sama 36 dp. Kemudian source-nya saya ambil dari icon tanggal, ya. Ini saya tutup dulu. Saya akan coba tambahkan di bagian rest drawable. Di sini saya klik kanan, kemudian saya pilih new, kemudian saya pilih vector asset. Kemudian saya klik clipart-nya. Saya akan coba cari icon dengan keyword date range, ya, seperti ini. Kemudian saya klik OK. Kemudian di sini saya akan merubah namanya dulu, ya. Jadi ini IC date range 24 dp. Ini saya kasih black 24 dp, ya. Kemudian saya klik next, kemudian saya klik finish. Selanjutnya saya juga buat klik kanan new vector asset. Saya juga buat yang warna putih. Ini 24 dp, kemudian ini saya set white. Kemudian ini IC
date range white 24 dp. Saya pilih warna putih, kemudian saya klik next, kemudian klik finish. Dan juga saya akan coba tambahkan lagi icon untuk time. Jadi klik kanan new vector asset lagi, kemudian saya akan cari dengan keyword time. Nah, ini access time ya. Kemudian saya klik OK, kemudian saya beri penamaan black atau white dulu, white 24 dp. Kemudian saya klik next, kemudian finish. Selanjutnya saya klik kanan new vector asset lagi, kemudian saya akan beri warna yang black ya. Ini 24 dp. Ini saya kasih penamaan black 24 dp. Ini juga saya sesuaikan. Kemudian saya klik next, finish. Oke, sampai saat ini kita sudah punya 4 icon dengan warna yang berbeda, yaitu warna white sama black. Kemudian kita ke bagian image button lagi. Di sini source-nya itu kita gunakan source yang ada di drawable, yaitu di tepatnya nama filenya adalah IC date range white 24 dp ya. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Oke, mungkin untuk yang ini saya akan gunakan warna hitam saja, yang black. Oke, biar nampaknya lebih jelas. Kemudian saya set style. Di sini stylenya saya menggunakan style bawaan, jadi style / widget ya. Widget dengan bawaan app compat. Kemudian kita pilih image button ya. Oke. Selanjutnya kita bisa set juga untuk yang lain. Di samping kanan image button ini kita set text view ya. Text view dengan width-nya saya buat berapa konten, height-nya juga berapa konten. Kemudian text view ini saya beri ID namanya tv underscore misalnya once time, once date saja saya beri ya, karena ini dalam bentuk date, yaitu tanggal. Kemudian untuk image button juga saya beri ID. ID-nya adalah sesuai dengan awalannya, itu mendeskripsikan nama view-nya. Jadi kalau ini image button saya singkat dengan awalan IB, yaitu image button IB underscore once date ya. Oke. Kemudian lanjut lagi di bagian teks ini kita juga bisa menambahkan graffiti. Jadi saya set layout graffiti-nya adalah center vertikal. Kemudian saya bisa beri margin left-nya saya set 8 dp. Nah, biar lebih menyesuaikan, untuk yang image button ini saya mungkin bisa berikan width-nya saya langsung buat per konten aja, height-nya juga berkonten ya. Oke. Kemudian saya duplicate saja untuk yang ini. Ini saya blok, saya copy ya. Kemudian saya paste di bawahnya. Saya copy. Nah, ini hasil kopinya. Kemudian saya akan coba ubah saja. Jadi untuk yang hasil kopinya ini adalah untuk yang time ya. Kalau tadi untuk yang date. Saya hanya merubah ID dan juga saya akan ubah untuk iconnya. Jadi ini adalah icon untuk time, jadi access time yang black 24 dp ya. Oke, selanjutnya saya akan tambahkan lagi di bagian bawah edit text untuk menuliskan pesan alarmnya dalam bentuk notifikasi. Alarmnya itu kita bisa tambahkan pesan apa yang akan muncul. Oke. Edit text-nya ini width-nya saya buat match parent, height-nya berapa konten. Kemudian ID-nya saya set et underscore once message ya. Oke.
Once ini artinya adalah tipe alarm untuk yang once time, hanya satu kali alarm ya. Kemudian message ini artinya adalah pesan yang akan ditampilkan dalam bentuk notifikasinya nanti ketika alarmnya sudah tepat dengan jadwal, baik itu tanggal dan waktu yang sudah kita set. Kemudian bisa saya tampilkan hintnya. Hintnya adalah alarm message. Selanjutnya input type-nya kita filter dengan tipenya adalah text, dan juga margin bottom. Margin bottomnya ini saya set 16 dp. Oke. Lanjut, tambahkan juga button. Di bawahnya buttonnya itu set match parent, hacknya wrap content. Kemudian ID buttonnya adalah btn underscore set once time atau set once alarm ya. Oke. Kemudian teksnya saya beri nama set one time alarm. Kemudian margin bottom saya set dengan angka 16 dp. Oke. Lanjut lagi, untuk satu lagi set yang repeating alarm ya. Jadi saya tinggal duplicate saja untuk view, text view ya, sampai kepada yang terakhir adalah button. Ini saya copy ya, kemudian saya pastekan di bawahnya. Oke, tampilnya akan duplikat seperti ini, tapi kita akan modifikasi. Kita akan modifikasi untuk yang di bagian one time alarm ini, kita ubah namanya adalah repeating alarm. Kemudian yang bawahnya lagi mungkin di sini saya set dulu margin bottomnya, saya set dengan angka 8 dp ya, supaya ada jarak lebih jauh lagi. Selanjutnya di bagian layoutnya, di sini ID-nya ini saya rubah menjadi tipenya adalah untuk yang repeating ya. Yang ini juga saya ubah untuk yang repeating, dan juga untuk yang bagian bawahnya ini juga saya ubah menjadi repeating ID-nya, dan yang untuk yang ini juga repeating. Oke. Jadi yang bagian atas untuk yang one time, yang bagian bawah ini khusus untuk yang repeating. Kemudian yang edit text-nya juga sama, repeating. Ini juga repeating. Oke. Kemudian ini juga kita ganti ya jadi repeating alarm. Oke. Berikutnya saya juga akan tambahkan untuk button cancel. Jadi ini saya coba tambahkan linear layout dulu. Match parent, wrap content, kemudian orientationnya saya buat horizontal ya. Kemudian mungkin gravity-nya saya buat center. Oke, kemudian di dalam layout ini akan saya isi dengan 2 buah button. Ini saya cut, kemudian saya paste ke dalam. Selanjutnya di sini saya akan duplicate saja buttonnya ini, saya copy, kemudian saya paste di bagian bawah. Kemudian saya akan ubah nama ID-nya ini adalah btn cancel repeating alarm. Kemudian ini saya ubah jadi cancel repeating alarm. Kemudian saya akan coba tambahkan weight 1:1 di sini, biar sama besar ya, seperti ini. Kemudian mungkin saya bisa berikan margin left, margin right ya. Margin right-nya saya buat 8 dp. Kemudian yang ini saya set margin left
8dp. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Untuk yang margin bottomnya ini mungkin saya cut, kemudian saya masukin di bagian atas line layout ya. Kemudian yang ini tidak perlu lagi margin bottomnya. Oke, kemudian saya akan coba masuk ke bagian function untuk menentukan alarm manager menggunakan sebuah kelas terpisah. Jadi di sini di bagian package klik kanan new, kemudian pilih Java class. Kemudian saya akan membuat sebuah kelas yang namanya adalah alarm receiver. Enter. Kemudian akan dibuatkan sebuah kelas alarm receiver. Nah, alarm receiver ini saya akan menggunakan broadcast receiver untuk menangkap sebuah broadcast yang sudah dikirimkan oleh alarm manager, dan ketika diterima akan menampilkan sebuah notifikasi. Kalau begitu kita langsung implementasikan saja broadcast receivernya, tinggal Alt Enter, kemudian implement methods, kemudian kita implementasi on receive untuk metode bawaan broadcast receiver. Jadi tinggal klik OK saja. Kemudian di method on receive ini akan kita tangkap semua intent yang menuju ke kelas alarm receiver. Kemudian kita akan menampilkan dalam bentuk notifikasi. Sebelum masuk ke bagian method on receive, saya akan coba tambahkan beberapa atribut. Jadi saya set public static final string, ada beberapa konstanta. Jadi saya coba beri nama variabel konstantanya type one time, karena alarmnya itu ada dua tipe, yaitu tipenya adalah one time dan repeating. Maka saya buat dulu variabelnya. Di sini saya set namanya adalah one time alarm. Kemudian saya duplicate, tinggal tekan Ctrl D satu kali untuk duplicate. Kemudian type untuk yang berikutnya ini saya rubah, namanya adalah repeating. Kemudian stringnya juga saya set sesuai dengan nama variabelnya, yaitu repeating alarm. Kemudian saya duplicate lagi, tekan Ctrl D. Kemudian konstanta berikutnya adalah extra message ya, untuk pesan alarmnya. Kemudian satu lagi adalah extra type untuk tipenya. Untuk extra type ini saya beri nama type, dan untuk yang extra message saya beri nama message. Oke. Selanjutnya saya juga tambahkan private static final int untuk ID masing-masing, ID alarm masing-masing, yaitu ID alarm dengan tipe one time dan juga ID alarm untuk tipenya adalah repeating. Di sini saya bedakan ID-nya, satunya 100, satunya 101. Kemudian saya akan coba buat konstruktor public. Nama konstruktornya harus sesuai dengan nama kelas. Jadi alarm receiver, buka kurung tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal tutup kurung kurawal. Selanjutnya saya akan membuat metode show notification lagi. Di sini saya buat private void show notification, atau saya perjelas nama metodenya adalah show alarm notification. Oke, sama seperti video sebelumnya ya. Ini adalah metode untuk menampilkan notifikasi. Show alarm notification ini saya buat inputnya adalah konteks, kemudian string title, kemudian string description. Ya. Nah, untuk description-nya ini saya ganti saja menjadi message. Kemudian satu lagi int untuk notif ID-nya. Oke.
Kemudian ini saya minimize saja supaya tampilannya lebih lebar, dan selanjutnya saya akan tambahkan notification manager spasi notification manager sama dengan notification manager, kemudian konteks titik get system service. Sistem service-nya adalah notification service. Kemudian saya tambahkan URI ya, ini alt enter saja, URI-nya input class. Kemudian ini saya beri nama alarm sound. Jadi alarm sound-nya bisa kita set dengan menggunakan ringtone manager bawaan Android titik get default URI ya, tergantung setelan yang ada di device Android. Kalau ringtone-nya defaultnya bunyinya yang sudah ditentukan, maka dia akan mengikuti default ringtone yang sudah ditentukan sebagai suara pada notifikasi yang akan tampil. Kemudian masuk ke bagian ringtone manager, kemudian titik type notification. Jadi banyak sekali ringtone, tapi tipenya yang kita ambil adalah type notification. Kemudian buat juga notification compat titik builder spasi m builder sama dengan new notification compat builder. Konteksnya adalah konteks, channel ID ya. Nah, channel ID-nya belum kita buat ya. Kita alt enter saja, kemudian create constant field in alarm receiver class. Di sini kita beri channel ID-nya adalah misalnya channel notif alarm misalnya. Kemudian kita kembali lagi ke sini, tambahkan lagi titik set small icon. Iconnya kita menggunakan icon apa? Icon notification atau icon apa? Kalau alarm biasanya iconnya adalah antara time ataupun date. Di sini saya menggunakan durable titik icon access time white 24 dp, kemudian set content title. Content title-nya adalah title, kemudian set content text. Content text-nya adalah message. Kemudian set color. Color-nya saya menggunakan konteks compat titik get color. Kemudian konteks, Android titik r titik color titik transparan. Kemudian titik set sound. Soundnya berdasarkan alarm sound yang sudah kita set dari ringtone manager. Oke, selanjutnya saya akan lakukan if pengecekan. Kalau ternyata OS yang ada di device pada saat itu ya, itu ternyata adalah OS Oreo dan Oreo ke atas, itu build titik version code titik o yaitu Oreo, maka kita harus menggunakan notification channel ya, notification channel spasi channel notification channel sama dengan new notification channel. Di dalamnya kita menggunakan channel ID ya, kemudian channel name, channel underscore name. Selanjutnya juga menggunakan notification manager titik importance-nya saya gunakan importance height. Oke. Nah, channel name-nya apa? Kita alt enter saja, kita langsung create constant field-nya. Channel name-nya saya buat dengan nama alarm channel. Oke. Nah, untuk yang bagian notification compat builder-nya ini saya tambahkan lagi ya, set favorite dengan
patternnya berupa tipe array dengan tipe data long ya. Sini saya menggunakan pola 1000 milisekon untuk patternnya sebanyak 5 kali saja. Oke, bebas ya untuk yang pola favorite-nya. Kemudian untuk yang berikutnya di sini saya set notification channel titik enable vibration itu true. Kemudian notification channel titik set vibration pattern new long, kemudian kurung kurawal lagi ya, sama. Oke, jadi untuk mulai dari versi Oreo sampai Oreo ke atas itu untuk mengaktifkan vibrationnya harus di notification channel, sedangkan untuk yang bukan atau Oreo ke bawah itu vibrationnya hanya lengket di notification builder saja. Oke, makanya ini harus ditambahkan di bagian notification channel supaya bisa aktif vibrate-nya. Kemudian mbuilder titik set channel ID. Channel ID adalah channel ID. Kemudian saya buat lagi if notification manager, kalau dia tidak null maka notification manager titik create notification channel dari notification channel. Oke, lanjut lagi. Berikutnya kita buat lagi notification sama dengan mbuilder titik build, kita build notificationnya. Kemudian kita akan cek lagi jika notification manajernya itu tidak null, maka kita langsung trigger menggunakan notification manager titik notify yaitu adalah notif ID, notification. Oke. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke bagian on receive ya. Nah, untuk di bagian on receive ini kita harus ambil dulu tipe alarmnya itu sama message-nya apa ya. Jadi type-nya itu sama dengan intent titik get string extra dari extra type. Oke, kemudian string message kita ambil dari intent titik get string extra dari nama string extra-nya adalah extra underscore message. Jadi kita akan tangkap semua intent yang menuju ke sini. Jadi bakalan ada dua yang dilakukan put extra, nanti ada extra type sama extra message. Kita tangkap dan kita akan lakukan pengecekan if ya. Pengecekan if-nya kita akan menggunakan style ternary ya, ternary. Jadi di sini string title itu kita akan coba ambil dari type. Kalau type-nya equals, ignore case-nya itu adalah type one time ya, maka kita akan gunakan type one time sebagai title-nya. Kalau tidak, ya selain itu hanya ada dua kemungkinan, yaitu type repeating. Oke. Kemudian int notif ID. Notif ID-nya adalah berdasarkan type-nya juga. Kalau type-nya itu equals, ignore case-nya itu ternyata tipenya adalah one time, maka kita akan menggunakan ID one time. Kalau tipenya adalah selain itu pasti ada repeating ya, hanya dua kemungkinan. Maka kalau repeating maka menggunakan ID repeating sebagai notif ID. Kemudian langsung kita gunakan metode show alarm notification context, title, message, notif ID. Oke. Sampai di sini udah bisa kita munculkan notifikasinya ketika on receive-nya sudah aktif dan menerima intent dengan beberapa put extra. Lanjut lagi, sekarang kita akan langsung buat metode berikutnya. Metode berikutnya adalah metode public boolean is date invalid. Apakah
date yang diisi itu sudah sesuai dengan format atau belum ya. Is date invalid, jadi inputnya nanti ada string date, kemudian string format. Oke. Kemudian di sini kita akan coba menggunakan date format. Date formatnya itu saya singkat dengan df saja, date format. Ini saya alt enter dulu, import class. Kita menggunakan date format yang android.test.format ya. Oke, kemudian sama dengan new simple date format yang Java text ya. Kemudian format, tipe locally-nya adalah locally .get default, kemudian titik koma. Selanjutnya kita akan lakukan parse df parse, tapi sebelum parse kita lakukan set lenien. Kalau nggak ada, mungkin ada salah import. Kita akan coba cek apakah ada kesalahan import. Oh, yang ini ya, ini salah import Android text. Kita coba hapus dulu. Kita import ulang, tinggal alt enter saja. Oke, harusnya udah benar. Harusnya tadi kita tidak memilih Android tapi Java text date format ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang lanjut lagi df.set lenien false, kemudian df.parse date ya dengan string date, titik koma. Nah, kemudian di sini ada diminta untuk menggunakan try catch, tinggal alt enter, add surround with try catch ya, seperti ini. Kemudian di sini kita akan coba lakukan return. Kalau berhasil dipas, maka return-nya kita buat false ya. Kalau dia gagal, maka return-nya ini kita buat true. Oke. Kenapa terbalik ya? Karena nama metodenya is date invalid, bukan is date valid. Kalau invalid berarti kita harusnya kalau benar dia jadi false, kalau salah dia jadi true ya. Karena ini is date invalid, bukan is date valid. Oke. Lanjut lagi. Sekarang kita akan coba buat lagi metode untuk public boolean untuk menentukan apakah alarmnya ini udah pernah di set. Kalau udah pernah di set, jangan di set lagi ya. Is alarm set. Tipe inputnya adalah konteks, kemudian string, type. Oke, di sini kita akan lakukan deklarasi intent sama dengan new intent. Intentnya ini menggunakan konteks sebagai base-nya, kemudian tipenya adalah menggunakan kelas Java yaitu alarm receiver titik class. Selanjutnya saya akan mengambil request code yang sudah diset pada alarm. Kalau ada alarm dengan request code yang sesuai dengan tipe ini, maka akan dicek apakah sudah diset atau belum. Karena kalau sudah ya jangan diset. Jadi int request code sama dengan type titik equal ignore case, kemudian type-nya adalah type one time. Kalau type one time, maka ambil ID one time. Selain itu berarti ambil ID repeating. Oke. Kemudian baru kita return. Returnnya langsung ngambil return pending intent titik get broadcast. Kemudian parameternya adalah konteks, kemudian request code, kemudian intent, kemudian pending intent titik flag no create. Oke, kemudian yang tidak null. Jadi dia akan mengembalikan semua broadcast dengan konteks dan request code tipe alarm yang udah pernah ada di Android. Dia akan cari, ternyata kalau memang ada dan tidak null ini artinya ada, maka
returnnya menjadi true. Kalau memang tidak ada, maka returnnya adalah false. Oke, kita buat lagi metode untuk melakukan cancel alarm. Untuk melakukan cancel alarm, kita perlu adanya konteks, kemudian konteks, koma, string, type-nya, tipe alarm yang mau di cancel itu apa. Alarm manager sama dengan casting alarm manager. Kemudian kita mengambil konteks titik get system service, konteks titik alarm service ya, berbeda dengan notification. Kalau alarm manager service-nya ya alarm service, bukan notification service. Kemudian intent tentunya menggunakan intent, masih hanya saja intentnya berbeda karena kita mengacu kepada intent dengan kelas Java, yaitu alarm receiver titik class yang digunakan sebagai broadcast receiver. Kemudian int request code sama dengan type titik equals ignore case, type one time. Kalau dia tipenya one time, maka request code-nya adalah mengambil ID one time ya. Selain itu berarti ambil ID repeating. Selanjutnya kita deklarasi pending intent sama dengan pending intent titik get broadcast, ngambil broadcastnya dari konteks, kemudian request code, kemudian intentnya apa ya, kemudian pending intent titik yang tipe flagnya adalah cancel current. Selanjutnya lakukan if jika alarm manager-nya tidak null, maka alarm manager titik cancel pending intent. Oke. Lanjut, kita buat lagi metode untuk set one time alarm. Set one time alarm sama satu lagi public void set repeating alarm. Oke. Nah, di bagian set one time alarm ini kita akan lakukan validasi input format date dan time-nya dulu. Jadi di sini kita buat if is date invalid, apakah date-nya udah sesuai dengan format atau belum. Tapi sebelum itu kita tambahkan dulu parameter inputnya. Jadi tetap kita masih menggunakan konteks, kemudian string type, kemudian juga string date, kemudian string time ya, kemudian string message. Jadi ada konteks, terus tipe alarmnya mau di set dengan tipe apa, kemudian tanggal, jam, sama pesannya ya mau di set apa. Is date invalid dari date yang diinput, apakah sudah sesuai dengan format YYY 4 kali minus month 2 digit DD tanggalnya ya. Kemudian atau apakah juga sudah is date invalid untuk time-nya dengan format 24 jam HH.2 hour dan menit. Kemudian kalau memang invalid ya return ya. Kalau sudah sesuai format untuk date sama time, maka lanjut ke proses berikutnya, yaitu mendefinisikan sebuah alarm manager. Alarm manajernya kita buat dengan nama alarm manager sama dengan casting alarm manager, kemudian konteks titik get system service, kemudian konteks titik service-nya adalah alarm service. Kemudian lanjut lagi, kita akan lakukan intent
menggunakan alarm receiver .class ya. Kemudian juga intentnya kita gunakan put extra, ada dua put extra, ada extra message ya dengan value-nya adalah message, kemudian put extra satunya lagi key-nya adalah extra type dengan value-nya adalah type. Kemudian di sini kita akan coba ambil date array dengan menggunakan split. Splitnya berdasarkan karakter strip ya, karena date kan pemisahnya adalah strip. Kemudian string juga time array, kita juga lakukan time titik split ya, dengan pemisahnya adalah titik 2. Kemudian kita menggunakan kalender sama dengan kalender titik get instance. Kemudian kita akan set kalendernya sesuai dengan tanggal dan jam. Kalender titik year, year-nya kita isi dengan integer titik parse int dari date array untuk indeks ke 0, kemudian saya duplicate. Kemudian selain itu kita juga set month-nya. Kemudian kita set berikutnya adalah untuk yang day of month, untuk tanggal. Nah, untuk bulan itu kita split dari indeks ke 1, dan untuk yang tanggal itu ambil indeks kedua ya, karena y dd ya urutan, berarti yang terambil yang indeks ke 0 adalah untuk yang tahun, karena formatnya diawali dengan dd. Splitnya akan berdasarkan karakter strip. Nah, untuk month di Android Java itu sendiri, khususnya di Java, itu dimulai dengan angka 0 ya, jadi harus kita lakukan pengurangan 1. Lanjut lagi, kalender titik set kalender titik hour of day dengan integer titik parse int dari time array untuk indeks ke 0 ya. Ini saya duplicate, ini indeks ke 1, hanya saja kalendernya bukan hour of day tapi minute. Kemudian saya duplicate lagi, kemudian satu lagi adalah secondnya itu saya set dengan angka 0 detik. Lanjut lagi, pending intent sama dengan pending intent titik get broadcast dari konteks, ID. Karena ini adalah set one time, maka ID yang di set adalah pasti ID one time ya. Kemudian intentnya adalah intent. Kemudian tipe pending intentnya itu kita gunakan flag update current. Kemudian if jika alarm manager itu tidak null, maka kita set alarmnya menggunakan alarm manager titik rtc wake up, kemudian kalendernya adalah kalender titik get time in millisecond ya. Kemudian pending intentnya adalah pending intent yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kemudian bisa juga kita buat toast ya, pesan toast. Toastnya kita bisa berikan misalnya one time alarm is set. Oke, lanjut lagi. Ini saya copy aja untuk coding yang ada di dalam metode set one time alarm. Saya copy, kemudian saya
paste di dalam metode set repeating alarm. Kemudian kita modifikasi. Nah, untuk set repeating alarm itu parameter inputnya adalah konteks, string type, kemudian juga ada string time. Bedanya adalah dia tidak ada date, adanya cuma time. Kemudian string message. Oke, nah untuk yang bagian validasinya, karena tidak ada date, maka langsung mengecek satu saja, yaitu is date invalid untuk format time. Kemudian untuk yang bagian ini kita hapus karena tidak menggunakan date. Untuk date array-nya kita hapus, dan juga untuk penggunaan kalendernya untuk set year, month sama day of month-nya ini dihapus juga ya. Lanjut lagi di bagian pending intent, bedanya adalah ID-nya bukan ID one time, tapi ini adalah ID repeating. Kemudian intent, pending intentnya masih menggunakan flag update current. Lanjut, nah untuk penggunaan set alarmnya, untuk yang ini saya hapus saja ya. Jadi caranya tinggal titik set in exact repeating, kemudian alarm manager titik rtc wake up, kalender titik get time in millisecond, kemudian alarm manager titik interval day, karena ini tipenya adalah repeating ya, jadi intervalnya menggunakan interval day, kemudian pending intent. Kemudian pesan tosnya ini diganti menjadi repeating alarm is set. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah membuat beberapa metode untuk set, baik itu set alarmnya dengan tipe repeat sama one time. Kemudian cara mengesetnya kita akan coba ke bagian main activity. Tapi sebelum kita masuk ke bagian main activity, kita harus ke bagian manifestnya dulu. Di bagian manifest di sini kita tambahkan permission, uses permission di sini hybrid. Kemudian kalau menggunakan wake lock juga kita bisa tambahkan di sini wake lock ya. Oke. Lanjutnya untuk receivernya sendiri kita harus tambahkan lagi di bagian application. Nah, di sini tepat di bawah activity saya tambahkan receiver. Receivernya harus kita definisikan di Android manifest supaya broadcast receivernya bisa berjalan di aplikasi ya. Nama receivernya adalah alarm receiver. Kemudian enable-nya ini kita buat true, kemudian exportnya kita buat true juga ya. Oke. Kemudian saya rapiin, Ctrl LTL. Oke. Lanjut ke bagian main activity. Nah, di sini kita akan coba dekorasi dulu beberapa variabel view yang ada di layout activity main XML. Jadi saya buat private text view. Kemudian di sini text view-nya ada lumayan banyak ya, ada TV once time, terus ada TV once date ya. Kemudian ada TV repeating time. Kemudian juga private image button, ada IB once time, ada IB once date, ada juga IB repeating time. Kemudian private edit text, ET once message, kemudian ada ET repeating message. Kemudian ada lagi buttonnya btn set once alarm, ada btn set repeating alarm, ada btn cancel repeating alarm. Oke. Kemudian kita juga buat private untuk kelas alarm receiver.
kemudian private int, saya akan coba ambil variabel untuk kalendernya nanti. Jadi kita set dulu di awal private int myear, ada mmonth, ada mday, ada mhour, ada mminute ya. Kemudian private int hour-nya itu ada repeat ya, satu lagi minute yang repeating ya. Jadi saya buat berbeda. Kalau tipenya adalah once time, maka once time kan ada tanggal sama jam ya. Jadi tanggal itu ada tahun, bulan, tanggal, terus ada jam, menit. Tapi kalau yang tipe alarmnya adalah yang repeating, inputnya kan cuma satu, yaitu time, maka mhour sama mminute. Jadi ini untuk yang repeating, ini adalah kalender untuk yang one time. Jadi saya bedakan kalender one time sama repeating itu kan variabelnya saya pisah supaya tidak tumpang tindih. Ini juga bisa ditambahkan one time, md one time, mhour one time, mminute one time. Cuman kayaknya lebih panjang. Jadi saya hanya membedakan untuk yang repeat saja, saya tambahkan akhiran repeat. Lanjut, sekarang kita lakukan find view by ID satu persatu. TV once time sama dengan find view by ID r titik ID titik TV once time, kemudian TV once date sama dengan find view by ID r titik ID titik TV once date, kemudian TV repeating time sama dengan find view by ID r titik ID titik TV repeating time, kemudian IB once time itu sama dengan find view by ID r titik ID titik IB once time, kemudian IB once date sama dengan find view by ID r titik ID titik IB once date, kemudian IB repeating time sama dengan find view by ID r titik ID titik IB repeating time, kemudian ET once message sama dengan find view by ID r titik ID titik ET once message, kemudian ET repeating message sama dengan find view by ID r titik ID titik ET repeating message, kemudian btn set once alarm sama dengan find view by ID r titik ID titik btn set one alarm. Jadi ada btn set repeating alarm sama dengan find view by ID r titik ID titik btn set repeating alarm. Kemudian btn satu lagi cancel alarm, repeating alarm sama dengan find view by ID r titik ID titik btn cancel repeating alarm. Kemudian alarm receiver itu sama dengan new alarm receiver. Kita buat dulu konstruktor inisialisasi di awal, kemudian lanjut penggunaan kalender sama dengan kalender titik get instance, kemudian kita akan isi dulu myear-nya menggunakan tahun saat ini, kalender titik get akan membaca kalender yang ada di device saat ini, kalender titik year, kemudian juga month sama dengan kalender titik get kalender titik month, kemudian md sama dengan kalender titik get kalender titik day of month, kemudian
m hour sama dengan kalender titik get kalender titik hour of day, kemudian m menit sama dengan kalender titik get kalender titik menit. Kemudian juga m hour untuk yang repeat juga kita ambil dulu titik get, atau kita langsung samakan saja dengan m hour, sedangkan m minute repeat itu kita ambil juga dengan variabel m minute. Oke. Selanjutnya kita buat ib once date. ib once ini adalah sebuah image button dengan icon date. Kalau kita tekan image button itu, maka akan muncul sebuah kalender untuk mengizinkan kita mengeset tanggal berapa yang mau dijadikan alarm. Jadi set on click listener, new on click listener. Di sini ketika on click kita lakukan pemanggilan date picker dialog. Masih date picker dialog sama dengan new date picker dialog. Konteksnya adalah main activity.this, kemudian koma, new lagi date. Nah, itu langsung enter saja new date picker dialog. Kemudian lanjut di bagian sini kita lengkapi dulu. Jadi nilai default untuk date-nya itu ada m-year, m-month, sama m-day. Kita isi aja sebagai nilai awal. Jadi ketika kalendernya terbuka, langsung ditujukan tanggal berapa yang akan tampil pada saat itu. Ya, jadi langsung adalah tanggal hari ini, tahunnya, bulannya, dan tanggal hari ini. Oke, langsung set defaultnya adalah tanggal saat ini. Kemudian ketika on date set, yang terjadi adalah text view once date-nya itu berubah sesuai dengan apa yang kita pilih di kalendernya. Jadi set text kita menggunakan string format. String formatnya menggunakan format 4 digit untuk tahun, 2 digit berikutnya untuk bulan, dan 2 digit berikutnya adalah tanggal. Jadi di sini saya buat persen 04 dalam bentuk 4 digit dengan bilangan integer, kemudian berikutnya adalah 2 digit dengan bilangan integer d, kemudian strip persen 02 2 digit untuk tipe bilangan integer d, ya, dipisah dengan strip dan strip. Kemudian koma, variabelnya adalah year, kemudian untuk yang 2 digit berikutnya diisi dengan month, yang kita tambahkan 1 karena di Java itu month terhitung dari angka 0. Kemudian berikutnya adalah day of month untuk pengisian 2 digit berikut. Jadi 4 digitnya ini mengacu kepada year, 2 digit berikutnya month plus 1, kemudian 2 digit berikutnya adalah day of month. Lanjut, setelah kita set, kita simpan m-year, kita update m-year-nya adalah year, supaya pada saat mau ngeset lagi dia tidak terlalu jauh perubahannya, ya. Dia tetap menyimpan tanggal terakhir kita set. Jadi kita simpan mday sama dengan day of month. Oke. Kemudian setelah kita sudah buat date picker dialognya, kemudian kita tampilkan dengan cara titik show. Oke. Itu untuk ib once date. Lanjut lagi untuk ib satu lagi, yaitu ib once time. Titik set on click listener, new on click listener. Oke. Kemudian yang untuk yang once time ini menggunakan picker dialog yang berbeda, yaitu time picker dialog, bukan date picker dialog. Time picker dialog spasi time picker dialog sama dengan new time picker dialog. Kemudian konteksnya adalah main activity.this, kemudian new time picker dialog, enter, ya. Kemudian langsung saja di sini koma, defaultnya adalah m hour, m minute, koma,
true ya. True ini arti menandakan adalah kita menggunakan format 24 jam. Kemudian time picker dialog titik show. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan ketika on time set? Ketika time yang sudah di set, maka TV once time, kalau yang tadi adalah TV once date, ini TV once time titik set text dengan menggunakan string format lagi. Nah, string formatnya adalah menggunakan format jam. Jadi pakai 2 digit dulu. 2 digit pertama adalah jam, kemudian pemisahnya adalah titik 2 karena jam, kemudian 2 digit berikutnya adalah menit. Oke, kita isi dengan hour of day dan minute. Kemudian kita simpan konfigurasi terakhirnya, m hour sama dengan hour of day, kemudian m minute sama dengan minute. Oke, selanjutnya ada lagi untuk IB yang repeating time titik set on click listener, new on click listener. Di sini sesuai dengan namanya adalah time, repeating time. Ya, kita tinggal lakukan hal yang sama seperti di atas. Saya copy paste saja ini. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Yang menjadi perbedaan adalah bedanya hanya di bagian variabelnya saja, yaitu ini hem hour repeat. Ini juga saya buat repeat. Kemudian ini juga repeat, ini juga repeat. Sisanya sama ya. Oke. Nah, untuk yang TV-nya bukan once time, tapi TV-nya adalah repeating time. Oke. Lanjut lagi berikutnya, yaitu ketika kita menekan btn set once alarm titik set on click listener, ini kita akan lakukan set alarm manajernya. Jadi di sini kita tinggal lakukan if jika TV once did titik get text, kemudian titik to string, kemudian titik equals ignore case itu kosong. Kalau dia masih kosong, maka mungkin kita tambahkan pesan toast. Toastnya adalah date is empty ya. Kemudian else if jika TV once time titik get text titik to string titik equals ignore case kosong, maka kita beri pesan toast. Toastnya adalah time is empty. Kemudian else if jika kita gunakan bantuan tag utils ya, jika edit text once message-nya itu empty, ya, jika et once message titik get text titik to string-nya itu empty, maka kita berikan pesan toast lagi, atau kita bisa menggunakan et once message titik set error ya, bisa juga. Set errornya adalah message can be empty. Oke, kemudian else-nya adalah kalau semuanya sudah terpenuhi, maka alarm receiver titik set one time alarm, konteksnya adalah main activity.this, kemudian koma alarm receiver titik tipenya adalah tipe one time, koma TV once date-nya kita lakukan get text titik to string sebagai inputan date. Untuk inputan time-nya adalah TV once time titik get text titik to string. Kemudian juga untuk yang pesannya adalah mengambil dari et once message titik get text titik to string. Oke. Nah,
Lanjut lagi untuk set on click yang berikutnya, yaitu btn set repeating alarm titik set on click listener new on click listener. Nah, untuk penggunaan on clicknya itu sendiri sama ya. Kita akan lakukan cek dulu if di sini tv repeating time titik get text titik to string titik equals ignore case nya itu kalau kosong, maka kita akan munculkan pesan tosnya adalah time is empty ya. Lanjut lagi else if jika text utils titik is empty, kalau yang kosongnya adalah et repeating message titik get text titik to string, maka kita akan munculkan pesan errornya et repeating message titik set error. Errornya adalah pesannya message can be empty. Oke. Kemudian lanjut else nya adalah kalau sudah terpenuhi semua, maka alarm receiver titik set repeating alarm dengan konteks main activity.this, tipe alarm receivernya adalah yang tipenya repeating, kemudian time-nya adalah mengacu kepada tv repeating time titik get text titik to string, kemudian pesannya adalah et repeating message titik get text titik to string, kemudian sudah selesai inputnya. Kemudian untuk yang cancelnya itu sendiri, kita akan melakukan btn cancel repeating alarm titik set on click listener new on click listener. Di sini on clicknya kita akan coba cek jika alarm receiver titik is alarm set, kalau sudah pernah di set dengan konteksnya main activity.this dan juga tipenya misalnya adalah tipe alarm receiver titik type repeating, maka tv repeating time kita set tekskan lagi kosong, kita kosongkan lagi text view repeating time nya, kemudian et repeating message nya kita kosongkan juga, kemudian baru alarm receiver-nya kita lakukan pemanggilan metode cancel alarm dengan konteks main activity.this dan tipenya adalah alarm receiver titik type repeating. Oke. Karena ini adalah button untuk cancel repeating ya, maka tipe yang harus di cancel adalah repeating. Oke, ini saya hanya memberikan contoh yang bagian repeating. Kalau untuk button cancel one time ya tinggal dibuat saja, nanti di bagian activity main-nya tambahkan lagi cancel untuk one time. Ya, cancel untuk one time di sebelah kanan, dan juga fungsinya juga sama, menggunakan alarm receiver cancel alarm dengan tipenya adalah one time. Oke. Di sini saya akan coba run ke device saya. Ini sedang proses Gradle seperti biasa. Sebelum menginstal APK-nya ke dalam Android device, kita harus menunggu proses Gradle-nya selesai dulu. Ini proses install. Oke, ini udah selesai install. Oke, ini saya munculkan dulu. Ini udah terinstall ya. Nah, saya akan coba pilih dulu untuk yang one time alarm. Di sini saya klik. Kemudian ini ada kalendernya muncul, yaitu langsung terset tanggal hari ini 23 Februari ya 2021. Kita bisa atur misalnya di tanggal ini juga hari ini, atau mau di tanggal, misalnya saya pilih tanggal 25, klik OK. Ini langsung muncul dengan format string 2021 minus bulan 2 minus tanggal 25. Kita bisa klik lagi. Pada saat kita klik lagi, dia tidak mundur di tanggal yang sebelumnya, yang pertama kali, tapi dia akan menampilkan konfigurasi penanggalan yang terakhir yang kita pilih. Jadi tidak perlu terlalu jauh. Kita akan pilih lagi di tanggal 23. Kemudian untuk time-nya ini format 24 jam. Ini 21.54. Saya akan pilih di jam 21.57.
kemudian saya klik OK, kemudian pesannya adalah bangun ya. Kemudian saya pilih set one time alarm. Kemudian ada muncul pesan TOS berhasil, one time alarm is set. Oke, kita tunggu saja. Harusnya 2157 itu akan muncul notifikasi. Sekarang pukul 21.56. Kita tunggu sebentar lagi. Oke. Nah, selama menunggu pastikan bahwa tanggal sama jamnya itu sudah sama ya, sudah sesuai. Oke. Nah, untuk yang di bagian bawah ini adalah set untuk repeating alarm. Nah, ini udah muncul ya, one time alarm bangun. Ini saya swipe, kemudian dia terhapus ya. Oke. Nah, untuk yang bagian bawah adalah repeating alarm. Jadi dia akan repeat setiap harinya. Nah, untuk repeating alarm harusnya hanya menggunakan jam, tidak menggunakan tanggal. Artinya kita harus perbaiki dulu untuk layoutnya, karena tadi kita belum menghapus dari hasil duplikat. Maka yang bagian repeating alarm ini kita harus hapus untuk button yang namanya image button untuk repeating date. Nah, yang ini ya, yang ini kita tidak perlukan, maka kita hapus saja. Oke, hanya cukup satu aja ya, karena sifatnya ada repeat. Oke, kemudian saya coba run lagi ke device saya. Kita akan lihat hasilnya, tampilannya sudah sesuai atau belum. Oke, ini ada tampilannya, ini udah sesuai ya. Oke, mungkin cukup materi dari saya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.